Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pak Ibu. Oke, Pagi Kak. pagi. Nah, mungkin ini yang kehadiran kira-kira baru 4 peserta gitu ya. Jadi eh, nggak apa-apa kita sambil menunggu teman yang lain, tapi kita sudah bisa mulai. Mungkin saya rekam, nanti mungkin teman-temannya bisa join lagi. Tapi di sini sih tertulis ada 6 yang sudah download materi 2 gitu. Jadi mungkin ada yang tidak bisa hadir. Tadi ada satu peserta yang adiknya sakit, eh, mungkin dia absen gitu ya. Jadi kita bisa untuk memulainya. Jadi kenapa alasan kita mungkin kemarin-kemarin ya, eh, apa aja sih eh, branding gitu ya, digital branding. Mungkin ada logo, kemudian kita ada sosial media, kemudian kita ada em, website gitu ya. Kita juga ada mungkin SEO ya, search engine optimization seperti apa. Kemudian kita juga produknya apa. Nanti kita sudah eh, menaruhkan apa nih yang ingin kita branding. Branding punya kita apa gitu. Karena misalkan cita-cita gitu ya. Em, Bu, cita-cita saya adalah mungkin usaha gitu ya. Bisnis. Nah, bisnisnya tuh bisnis apa? Apakah bisnisnya hanya franchise dari eh, membeli punya orang lain, kita eh, gunakan brandnya agar kita dapat menggunakan brand tersebut. Atau kita mungkin dapat dikatakan apa ya, sebagai reseller gitu ya. Kita juga dapat memakai brand mereka. Hanya saja mungkin digital branding yang saat ini lebih mudah gitu ya. Menurut saya lebih mudah untuk kita dapat membangun branding kita dibanding eh, dibanding saat dahulu kala yang berbasis paper gitu ya. Jadi kita penting nih di mana branding kita memiliki branding di era digital. Nah, mungkin salah satunya nanti mungkin di kampusnya akan ada apa ya, pembuatan bisnis gitu ya. Bu, saya udah punya bisnis, Bu, gitu ya. Nah, itu sangat bagus karena kita sudah punya brandingnya, gitu ya. Kita sudah punya kira-kira produk apa yang akan eh, kita lakukan, gitu ya. Jadi untuk ini mungkin yang lain sudah, adik-adik sudah ada produknya kan ya? Sudah tahap mana nih dari yang tugas kampus, kalau boleh tahu? Hmm, nggak ada yang jawab. Oke. eh Mungkin kita kalau lihat ya dari tugas kita nanti sudah ada untuk produknya. Nah, kemudian kira-kira nanti kita akan eh, membangun sosial media kita maupun platform digital kita yang akan kita publikasi gitu ya. Jadi kita buat adalah tugas akhirnya eh, branding yang ada. Mungkin kita tidak sampai ke tahap untuk eh, hak cipta gitu dalam branding karena ada haki gitu ya bilangnya. Pendaftaran merek brand tertentu terhadap eh, pemerintahan. Jadi misalkan contoh kalau adik-adik pernah dengar geprek bensu, nah itu pernah bermasalah dari hak ciptanya. Tuh, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata em, brand tersebut bermasalah nih ketika kita masih kurang untuk hak ciptanya. Mungkin ada juga bahkan kita
mendaftarkan brand gitu ya. Ada mungkin artis, mungkin pengusaha yang ingin membeli brand kita, itu bisa banget gitu. Jadi bisa banget kita meminta berapapun yang kita inginkan, yang perkiraan mereka mampu. Dan bahkan ada di persidangan. Jadi harus hati-hati ya ketika kita sudah bangun tapi kita belum ada eh, branding yang terdaftar gitu. Kita harus mendaftarkan ketika mungkin uangnya sudah cukup gitu ya, atau bahkan dari awal. Oleh karena itu saya hanya mewanti-wanti ketika memang ingin adik-adik seriuskan untuk membangun branding gitu ya. Nah, apa sih branding di era digital gitu ya? Mengapa sih penting? Nah, kayak saat ini ya, saya cukup sedih nih melihat penurunan signifikan dalam kehadiran gitu ya. Sebenarnya apa sih branding itu? Nggak terlalu penting lah gitu ya, misalkan. Tapi kalau di dalam bisnis gitu ya, yang kita sudah ingat misalkan, kalau teh ingatnya apa? Teh botol sosro gitu ya. Itu branding yang sangat kuat gitu ya. Nah, mereka mengingatkan secara emosional keterikatan dengan satu merek produk dengan merek lainnya. Jadi di mana nih adik-adik bisa lihat ya bahwa gimana sih pencitraan merek gitu ya. Nah, juga dirancang dengan baik gitu ya. Mungkin berkomunikasi langsung dengan konsumen gitu ya. Kita tanya di platform digital kita yang nanti akan adik-adik buat di project UAS. Jadi nanti projectnya paper gitu ya. Jadi nanti kita akan berbasis paper di mana nanti adik-adik akan mengerjakan eh, melalui platform gitu ya. Jadi memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi gimana nih? Nanti adik-adik sudah mulai ya. Jadi saya beritahu ya. Pertama itu logo, kedua website. Websitenya pakai website gratisan aja dulu. Mungkin dari Canva. Cari aja. Nanti didesain sebagaimana mungkin yang memang cocok dengan produk gitu ya. Nah, kemudian WhatsApp. Kalau ada WhatsApp bisnis itu lebih baik gitu ya. WhatsApp bisnis, kemudian sosial media, mau TikTok, mau Instagram, dua-duanya pun gitu ya. Em, Kalau ada untuk platform penjualan e-commerce, mungkin kita bisa ke TikTok Shop maupun ke Shopee, gitu ya. Tokopedia mungkin sekarang lagi ke TikTok Shop ya. Jadi kita ke TikTok Shop. Nah, mungkin ada sebagian seperti itu. Nah, kita bisa untuk memperkuat eh, hubungan lagi dengan konsumen yang memang belum membeli produk kita. Jadi, adik-adik bisa nih untuk memperkuat eh, merek-merek tersebut gitu. Jadi, gimana sih gitu ya? Nah, kita bisa untuk mempengaruhi brand ini. Mungkin nanti adik-adik bisa catat ya. Nanti kita akan tugas akhirnya seperti itu. Jadi produknya nanti difoto gitu ya. Saya pun akan mengecek sosial media yang ada karena kita digital ya. Mungkin bisa juga bahkan saat ini kemarin saya baru ngecek berita. Biasanya kalau melihat orang yang kaya gitu ya, yang definisi uangnya banyak adalah banyaknya dari pertambangan atau minyak dan pokoknya istilahnya gas bumi lah ya. Tapi kemarin saya ngecek mereka dari em, jualan server tuh ya. Jadi bisa aja siapa tuh ya namanya saya lupa. Jadi orang terkaya di orang ya eh, data server kalau nggak salah. Namanya siapa tuh? Sugiri. Otto Sug Ot-
Toto Sugiri kalau nggak salah. Jadi si Toto Sugiri ini membangun namanya DCI Indonesia, di mana intinya dia menjual eh, layanan gitu ya. Mungkin adik-adik juga terfikirkan ke sana gitu ya. Saya pun lagi membangun ISS itu, early self service gitu ya, di mana adik-adik bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan melalui platform digital. Saya pun lagi ngarah ke sana. Ya. Mungkin adik-adik juga ada yang tertarik ke sana. Nah, jadi kita bisa membangun brand tersebut hanya dengan merancang secara digitalisasi. Mungkin kalau saat ini yang kita perlihatkan adalah eh, bagaimana untuk membangun secara apa ya, produk gitu ya. Produk harus ada gitu ya. Nah, banyaknya rakyat Indonesia itu memang lebih ke produk fisik gitu ya. Masih sedikit sekali untuk produk yang secara digital. Apa sih produk digital itu yang adik-adik suka tonton? Mungkin Netflix gitu ya. Nah, itu termasuk dengan untuk digital service gitu ya. Adik-adik mungkin ada kepikiran nih, oh aku bisa nih develop suatu program, bisa buat berjualan untuk pembuatan produk secara eh, digital. Saya pun ada beberapa buku yang saya publish itu adalah buku secara eh, digital gitu ya. Lakunya banyaknya di digital adik-adik. Jadi nggak secara buku fisik lagi, tapi ada beberapa secara buku fisik gitu ya. Nah, saat ini pun saya lebih ngarahnya lebih ke IT gitu ya. Sistem informasi, tapi secara bisnisnya juga masuk gitu ya, join. Jadi kita bisa membuat pengalaman, kita bisa membranding diri kita untuk bisnis di secara digital gitu. Atau dari yang memang produk em, dapat dipegang ya, tangible, produk yang dapat dipegang maupun program yang tidak dapat dipegang. Jadi kita bisa lihat itu adik-adik lebih mudah lah tuh dibanding saat ini kalau kita lihat ya em, lebih kepada produk khusus. Jadi misalkan, oke nih saya karena kalian adik-adik jualannya bisnis gitu ya. Kalau saya ngajar di IT mungkin lebih kepada produk untuk development di bidang yang lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata seperti ini gitu. Bagaimana nih? Gitu. Nah, kita bisa lihat nih, ini ini adalah produk tangible gitu ya, yang dapat kita pegang, touchable. Nah, produk ini yang kita biasa bisa mengirimkan di dalam suatu platform gitu ya. Nah, mungkin adik-adik masih kepikirannya, oh saya buat keripik Bu, saya buat yang lain. Tapi bisa juga adik-adik berjualan seperti platform, em, mungkin kalau adik-adik lihat ChatGPT, itu termasuk platform untuk branding di era digital. Sebenarnya mereka juga selain memberikan gratis, jika adik-adik ingin yang khusus, itu termasuk juga dalam brandingnya mereka untuk bisnis gitu. Itu bisa termasuk adik-adik untuk bisnisnya adik-adik. Jadi, wah kita bisa nih untuk membangun bisnis ini gitu. Jadi jangan lupa ya. Jadi nanti mungkin minggu depan saya udah kasih soal untuk UASnya. Untuk mungkin kemarin kita udah deal bahwa 30%-nya adalah pilihan ganda dan 70%-nya adalah project yang saat ini. Jadi eh, project dibuat gitu ya. Nah, pilihan ganda, istilah pilihan ganda saya masih belum tahu nih masuknya 30% apa 20% untuk pengerjaan.
Jadi setidaknya adik-adik mendapat menghasilkan suatu branding digital yang adik-adik akan buat. Saya mungkin eh, akan mengecek terlebih dahulu nanti untuk adik-adik. Nah, udah ada produknya, oke. Gitu. Jadi kita sudah dapat membuat hal tersebut. Nah, nanti manfaatnya apa sih gitu ya? Nah, manfaat digital branding dan dampaknya terhadap perusahaan yang mengadopsinya. Jadi, kita dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, em, mungkin ya adik-adik, apa ya? Kalau adik-adik pakai cuci muka, misalkan, sabunnya sabun apa? Ada brandnya kah? Gitu ya. Kalau saya jujur, saya sukanya yang ada brandnya, yang memang sudah tersertifikasi daripada brand yang tidak ada. Ini apakah ada merkurinya kah? Itu misalkan. Jadi kita dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Gitu ya. Jadi eh, karena udah kita pakai brandnya, misalkan contoh ya, saya pakai pakai handphone Apple Bu, gitu ya. Saya pakai handphonenya Samsung Bu, saya pakai Vivo. Ada nggak yang menggunakan saat ini BlackBerry lagi? Ya, Bu saya masih pakai BlackBerry. Ada nggak saat ini? Gitu ya. Nah itu karena saat ini fokusnya pada brand-brand tertentu yang memang masih eh, dapat kita perlihatkan. Jadi adik-adik di sini pengalamannya berbeda ya. Jika memang adik-adik bisa lihat bahwa secara digital ini dampak terhadap perusahaan yang mengadopsinya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya, saya nggak terdekat, saya nggak ada lagi. Biasanya ada ya. Nah, kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif. Contohnya tadi ya, aku nggak mau pakai brand A gitu ya. Aku maunya pakai brand yang B gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik. Oh, ternyata em, secara kita membeli produk yang sudah ada brandnya itu lebih meningkatkan keunggulan. Contohnya, adik-adik pakai tas ada mereknya nggak? Kalau boleh saya tahu. Dengan contoh ya, mungkin artis. Oh iya, tas aku Hermes gitu ya, Hermes gitu ya. Tas aku Louis Vuitton. Nah, itu membuat suatu kebanggaan tersendiri di mana mereka menggunakannya. Dan itu memiliki keunggulan yang kompetitif. Kemudian meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Jadi adik-adik eh, percaya nih, ah ini mah udah, contoh siapa ya? Terdekat dari saya. Hmm, apa ya? Oh, ini aja ya. Nah, misalkan ini Wardah, saya pakai Wardah. Kosmetik. Menurut saya ini tingkat untuk kepercayaannya tinggi, gitu ya. Karena mungkin dia itu sudah eh, nge-branding bahwa ini baik dan lain-lain. Dan percayaan kita yang sudah memakainya jadi, oh aku harus memakai ini gitu ya. Karena meningkatkan kredibilitasnya, oh kepercayaannya pelanggan terhadap produk tersebut gitu. Menampilkan nilai bersama. Jadi nanti ketika adik-adik branding gitu ya. Jadi oh ada nilai tambah nih adik-adik. Jadi misalkan ya saya tanya nanti mungkin saat UAS hmm, enaknya oh nanti pertemuan ke-15 mungkin kita presentasi lagi ya gitu ya enaknya. Jadi nanti langsung
ke tugasnya langsung dikumpulkan aja untuk proyeknya nanti saat UAS. Jadi nanti mungkin pertemuan ke-15 presentasi, kemudian pertemuan presentasiin produknya gitu ya. Ntar secara logo, secara produknya mau membangun apa, mungkin menggunakan PowerPoint gitu, atau mungkin bisa biasanya pakai PPTX ya, tapi Canva dan lain-lain bisa nanti untuk dipresentasikan lebih lagi. Ini jujur saya pakai Canva lebih oke dibanding di PowerPoint. Bisa langsung ngambil gitu ya, yang lucu-lucu. Nah, juga ada konsumen yang otonom, di mana konsumen itu eh, mungkin memilih yang terdekatnya. Jadi dari otonomi daerah gitu ya, dari wilayah daerah tersebut, adik-adik adanya apa gitu ya. Nah, biasanya saya misalkan di wilayah, saya waktu itu ke wilayah Jawa Barat gitu ya. Banyaknya adalah kebun teh adik-adik. Jadi di daerah sana adik-adik bisa cek misalkan yang suka minum teh, tehnya dari mana? Biasanya dari Jawa Barat gitu. Jadi tehnya banyak. Dan wilayah Jawa lah. Nah mungkin di wilayah Ambon adalah cengkeh gitu ya. Dan berbagai macam untuk jahe mungkin ada gitu ya, atau yang lainnya. Jadi adik-adik bisa nih untuk eh, sudah mulai kira-kira membuat presentasinya nanti running untuk Instagram atau TikToknya. Kemudian kira-kira produk digitalnya seperti apa. Kalau saya sih sekarang lagi ngarahnya ke IT ya. Lebih kepada ke AI, tapi masih develop sih. Karena kan kita perlu dana yang besar, makanya kemarin saya beritahu adalah adik-adik pintarnya untuk mempresentasikan sesuatu di mana perlunya untuk em, persuasif terhadap si klien atau customer maupun investor. Jadi adik-adik bisa nonton dua ya. Nah, contohnya mungkin udah ada yang nonton apa tuh namanya kemarin? Squid Game 3 adik-adik? Udah ada yang nonton belum? Saya Belum. udah mau rencana menonton, Kak. Udah? Belum nonton, Kak. Belum? Sudah kok. Tapi udah mau nonton, rencana menonton hari ini. Oh, oke. Rencananya mau nonton hari ini ya. Nah, itu sebenarnya eh, film tersebut gitu ya. Karena yang nomor satunya sukses, akhirnya ada dua dan ketiga. Sebenarnya itu ada investor. Tapi saya nggak bisa yang ketiga ini udah selesainya gitu ya. Istilahnya yang ketiganya ini mix gitulah. Ada campuran dari pihak luar. Nanti mungkin ada orang-orang luar negeri lah istilahnya yang memang tertarik. Saya nggak tahu nanti adik-adik nonton dulu lah kalau belum nonton. Saya udah selesai. Jadi eh mungkin di situ pun adik-adik bisa membuat. Nah, contohnya ya, dari film yang kita tonton itu sebenarnya adalah kita membuat branding kita gitu ya sebagai mungkin apa ya? Kalau dapat dibilang kayak MC, em, kalau yang kita lihat ya di film-film tuh namanya apa sih? Em, Sebentar. Nah, jadi misalkan di film ini kita ada lihat adalah em, apa ya? Misalkan dari by apa, gitu ya. Misalkan picture art gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah brandingnya mereka. Mereka memiliki jasa pembuatan film yang akan secara brandingnya mereka yang dijual kepada beberapa platform gitu ya. Contohnya Vision Plus, Netflix, Disney, kemudian WeTV, banyak lah ya. Saya tidak dapat
mengucapkannya satu-satu. Cuman itu adalah manfaat pencitraannya mereka. Oh, filmnya bagus nih, gitu ya. Tertarik nih saya untuk menonton. Karena memang mereka menggunakan branding yang sangat oke secara digitalnya. Dan memang seru, gitu. Jadi meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi tidak peduli tadi ya saya bilang mau digital atau tidak, taktis tanpa strategi, tepat atau tidak akan mencapai tujuan perusahaan. Jadi menjalankan janji merek gitu ya di awal nih misalkan. Nanti ini ya, misalkan ya contoh. Saya misalkan direkturnya pembuat Squid Game gitu ya. Ini kita bisa ngomong nih janji-janji kita yang padahal sebenarnya nggak tahu nih akan booming atau enggak. Nih perkiraan konsumen akan menonton ini nih, platformnya bagus karena kita sudah membuat yang luar biasa. Tapi sebenarnya dari bisnis ya belum tentu. Kadang film yang ditampilkan di bioskop yang adik-adik lihat ya, ada yang sukses besar, ada juga yang tidak sukses sama sekali. Jadi kita bisa lihat ya keluar biasaannya dari platform digital ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah, perlu melihat juga, misalkan ya, pesan 7 kali agar seorang dapat mengingat. Misalkan ya, Indomie seleraku. Nah, biasanya ketika adik-adik mendengar 1 kali, adik-adik tidak dapat mengingat. Tapi ketika kita dapat mendengar 7 kali, baru kita dapat mengingat. Contoh nih ya, mungkin adik-adik saat pertama kali berkuliah, temannya belum kenal nih, gitu ya. Siapa sih nih namanya? Lupa nih mukanya, gitu ya. Ketika sudah 7 kali memanggil namanya, gitu ya, atau namanya siapa sih? Misalkan Jusna, namanya siapa sih? Julia, namanya siapa sih? Marcel, namanya siapa sih? Siapa lagi nih? Vivers. Ya, saya udah inget nih, Lilis, Rizal. Nah, untuk di kelas yang kecil, saya udah 7 kali, mungkin lebih ya, mengajar, saya sudah mengingat. Oh, ini murid-murid saya, gitu ya. Jadi saya dapat mengingatnya. Nah, sama juga seperti brand. Misalkan adik-adik brandnya apa nih? Ada brandnya apa ya? Contohnya misalkan brand saya gitu ya, misalkan saya brand gitu. Saya brand adalah bla 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 gitu. Nah, jadi ingetnya, oh iya kemarin tadi saya inget saya brand gitu namanya. Nah, itu perlu uh, kita tampilkan secara sosial media. Nah, jadi meningkatkan pengalaman pelanggan. Walaupun sebenarnya adik-adik pun nggak bisa untuk ini produk pasti laku nih gitu. Padahal belum tentu pelanggan oke nggak dari pengalaman yang mereka ikuti. Nah, logonya biasanya misalkan ya cantik dan slogannya menarik. Biasanya nomor 1 nih. Makanya tugas nomor 1 nanti untuk project yang ada itu adalah membuat logo dan slogan yang menarik. Itu adalah branding number 1. Jadi nanti mungkin minggu depan saya akan berikan ya, mungkin kira-kira apa aja nih untuk tugas akhirnya. Jadi yang kemarin yang adik-adik posting mungkin melalui sosmednya udah ada videonya, itu bisa dimasukkan lagi ke dalam untuk project akhir gitu. Atau mungkin Bu, saya pakai brand lain dulu karena brand saya belum ada gitu. Atau produk saya belum ada. Nah, bisa nanti buat dari ulang lagi berarti kalau brandnya. Belum pakai brand yang sebelumnya. Jadi nanti kita satu brand aja, kira-kira adik-adik brandnya apa, kita akan membuat logo, slogan, website, kemudian sosial media. Jadi adik-adik sudah memiliki branding sendiri. Nah, kira-kira teknik apa nih yang teruji? Jadi kita janji nih ke audiens nih secara setiap hari ya. Jadi pengalaman yang konsisten gitu ya. Misalkan adik-adik ke web seluler, tatap muka, sosial. Nah, maupun nanti ketemu di event-event tertentu. Mungkin kalau di Jakarta ada Jakarta Fair gitu ya. Nah, adik-adik bisa
lihat di situ banyak brand-brand tertentu yang memang ingin memperkenalkan brandnya. Nah, kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi kita ada janji yang memang dari kualitas, variasi, prestis, inspirasi, atau bahkan pengiriman yang cepat. Jadi misalkan ya, kalau adik-adik beli online, dikasih bintang 1, pengirimannya lama. Padahal dari si pembisnis gitu ya, penjual, sudah ngirim dari lama. Hanya saja yang lama itu adalah kurirnya gitu ya. Tapi yang jadi namanya jelek adalah si pembisnisnya ya atau penjualnya. Padahal sebenarnya yang salah adalah kurirnya. Oleh karena itu saat ini ada namanya eh, di online ya. Kalau saya lihat sekarang di Shopee untuk bintangnya itu ada 2 bintang adik-adik. Jadi mereka udah develop 1 bintangnya untuk pembisnisnya atau penjualnya, 1 untuk pengirimannya. Jadi kemarin saya lihat tuh JNT atau JNE gitu ya, di boykot istilah di offin sama Shopee karena sering telat tuh. Karena Shopee punya eh, apa ya istilahnya asuransi lah untuk itu. Kalau misalkan mengalami keterlambatan akan dapat cashback bla bla bla. Nah ternyata sering telat, akhirnya Shopee tidak mau menggunakan memasukkan si jasa pengiriman tersebut. Itu saya dengar gitu ya. Oh ternyata udah nggak kerja sama. Nah itu juga termasuk dari janji dari branding yang ada. Adik-adik termasuk kira-kira nanti gimana nih caranya kita bikin elemen-elemen yang taktis agar untuk upaya pemasaran digital kita gitu. Jadi bisa biaya per konversi gitu ya. Kita juga bisa unggul gitu dari segi kualitas, variasi. Mungkin kalau adik-adik sudah misalkan ya, kemarin siapa tuh yang buat keripik? Keripik kan keripik singkong atau keripik pisang. Tapi kalau keripik pisang aja sama keripik singkong aja kurang menarik gitu ya. Kita harus tambahkan misalkan, oh keripik singkong keju, keripik singkong coklat, keripik singkong vanila, stroberi gitu ya. Nah, itu lebih bervariasi lagi dan membuat pembeli penasaran, ih pengen nyoba dong yang ini, rasanya seperti apa. Kemudian prestis gitu ya. Nah, kira-kira packagingnya bagus nggak gitu ya. Lebih keren nggak nih, kece nggak nih. Nah, tapi juga ada yang menginspirasi. Oh, mungkin ini 2,5%-nya akan disumbangkan pendapatannya, keuntungannya untuk rakyat eh, miskin di kabupaten apa. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada seperti itu untuk janji-janji dari branding. Bisa join lagi ya. Tadi kita kelamaan nunggu. Join lagi ya. Ya, Kak.